Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen pembimbing dan penguji UKIM PPG Batch 1 2025 dan juga kepada Kepala Sekolah SD Negeri 2 Ngundang Kecamatan Cibereng Kabupaten Tegal. Perkenalkan, nama saya Nasuri SPT dengan NIM 24311722243 peserta PPG Batch 1 tahun 2025 UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan pembelajaran dengan tema indahnya perbedaan, saling menghormati dan saling menghargai dengan pendekatan PBL. Mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik, sehat, kuat, semangat, luar biasa, alhamdulillah. Oke, pada kesempatan hari ini, pagi ini, Pak Nas akan menyampaikan pelajaran tentang menghargai perbedaan dan menghormati perbedaan. Tapi sebelum kita mulai pelajaran itu, mari kita berdoa bersama-sama dulu. Nah, kami mohonkan pada wakil dari teman-teman untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari teman-teman kita berdoa sama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amin. Terima kasih kami sampaikan. Semoga dengan berdoa tadi kita beri kesehatan pada pagi hari ini dan semoga tetap semangat mencari ilmu. Amin. Allahumma. Anak-anakku sekalian, tadi sudah saya sampaikan pembelajaran pada pagi ini adalah indahnya perbedaan dengan saling menghargai dan saling menghormati. Bagaimanakah kita caranya untuk bisa menghormati kepada sesama? Adalah Saling menghormati dan saling menghargai. hilangkan sekat di antara kita bahwasanya kita itu adalah sama di mata hukum dan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali yang membedakan adalah takwa kita. Dan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah agar supaya kalian semua, anak-anakku, bisa mempraktekkan bahwasanya di Indonesia ini adalah berbagai banyak suku, bangsa, dan adat budaya. Sehingga saling menghargai itu adalah hal yang diwajibkan untuk membina tercapainya sebuah kerukunan antar umat beragama. Itu tujuan kita agar kita bisa memperkokoh persatuan dan kesatuan Indonesia. Dan untuk kesempatan kali ini juga Pak Nas akan menyampaikan dalil Al-Quran, yang mana
isinya adalah tentang Allah menciptakan umatnya, menciptakan manusia itu dari berbagai macam suku, berbagai macam bangsa, berbagai macam adat budaya, dan diciptakan berupa laki-laki dan perempuan agar supaya kalian semua adalah saling mengenal. Saling mengenal. Ayat Al-Qur'annya adalah ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innahu alimul khabir. Bahwasanya Allah menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan dan menciptakan suku-suku dan bangsa-bangsa agar supaya kalian semua adalah saling mengenal. Sesungguhnya di antara kemuliaan yang paling mulia di hadapan Allah adalah takwanya, nilai takwa daripada itu sendiri. Maka di sini kalian yang terpenting adalah bukan menampilkan sosok cantiknya, sosok gantengnya, bukan, atau menampilkan sosok glamornya. Akan tetapi takwa itu sendirilah yang akan nanti mewujudkan siapa Anda berada di mata Allah, dan Allah akan memandang kalian orang-orang atau manusia yang bertakwa, yang mulia karena ketakwaan kalian. Maka mari untuk itu kita semua meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya nanti kita di hadapan Allah itu menjadi orang yang mulia. Itu yang pertama. Yang berikutnya adalah bagaimana cara mempraktekkan itu semua. Skala minimal kita adalah saling menghargai antar sesama teman. Jadi kalau ada teman yang berbeda pendapat, tidak boleh marah. Tidak boleh marah. Siapa yang dia suka berbeda pendapat dan suka marah? Ada tidak? Alhamdulillah. Berarti sama sudah bisa mempraktekkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, praktek sekecil itu di lingkungan yang kecil ini, maka itu bisa jadi modal nanti ke depan sampai untuk menjadi lebih kafah atau lebih maksimal di dalam menghargai dan menghormati antar sesama. Dan itu penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Karena untuk menciptakan rasa persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Kalau tidak dimulai dari sampean, terus dari mana lagi? Kalau tidak sampean mewujudkan persatuan dan kesatuan itu, terus siapa lagi? Karena sampean adalah penerus generasi bangsa. Dan semoga kalian semua menjadi orang-orang yang benar-benar berakhlakul karimah. Selanjutnya, setelah kita tahu begitu pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan, menghargai dan saling menghormati antar sesama, Rasulullah SAW sudah mencontohkan. Di sini bisa dilihat Nabi Muhammad adalah orang yang paling perhatian terhadap keadaan pengusaha Yahudi yang tinggal di pinggir Ankara. Jadi ada Yahudi, pengemis lagi, buta lagi. Tapi Nabi Muhammad setiap hari memberikan satu asupan makanan untuk pengemis itu. Setiap hari, saking-sakingnya, padahal dia Yahudi. Padahal dia Yahudi. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak pernah menyesal, tidak pernah melupakan orang itu, karena itu adalah bagian daripada tindakan atau sikap-sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama. Dan itu sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW.
Sehingga orang pengemis tua itu yang tinggal di pinggir jalan minta lagi itu merasakan apa ya, keharusan atau rahmat, keindahan dalam hidup. Padahal si pengemis tua itu adalah suka mencaci maki kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka catat ini, Kanjeng Nabi itu memberikan apa, asupan atau menyuapi pengemis tua. Dipikir lagi, pengemis tua itu mencaci maki, bencinya minta ampun sama Kanjeng Nabi, tapi Kanjeng Nabi tidak pernah membalas kepada pengemis tua itu. Catatan kita adalah, kalau kau mendapat perlakuan tidak baik dari temanmu, saudaramu atau orang lain, maka jangan balas dengan sikap tidak baik. Balaslah dengan sikap yang baik, atau minimal kalian diam, biarkan. Karena itu adalah suri teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah membalas kejahatannya dengan kejahatan lain, tidak pernah membalas dengan perilaku yang jelek kepada orang lain. Kanjeng Nabi selalu memberikan satu rahmat, satu perilaku yang baik kepada seluruh umat manusia di dunia. Dengan begitu, indahnya saling menghargai, indahnya saling menghormati, akan tercipta sebuah makna persatuan bangsa Indonesia. Jadi makna itu adalah merupakan toleransi kuat yang diterapkan di Indonesia agar supaya kita menjadi negara yang maju, kuat, karena berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, tapi satu toleransi kuat menjadikan negara kita menjadi kuat dan maju. Nah, berikutnya Mbak dari kelompok A, B, C, D. Apa makna toleransi? Akila. Ya, saling menghargai dan saling menghormati. Ada lagi yang bisa? Ayo, kelompok D. Makna toleransi adalah saling menghargai dan saling menghormati. Makna itu harus kita pegang erat-erat sampai akhir hayat. Jangan sampai mau dipecah belah, jangan sampai mau diadu domba. Karena kalau kalian sudah terhasut oleh adu domba, oleh pecah belah, oleh fitnah dan sebagainya, maka negara kita bisa hancur. Ya, negara kita tidak akan maka belum kita masuk ke berikutnya, kita saksikan video yang berikutnya. Sebagian anak-anak berlarian menuju kantin. Andrew datang menghampiri Nabila. Ayah, jangan nih. Oh enggak, aku bawa bekal dari rumah. Kata Nabila. Tadi sampai kata, Christina pun membawa bekal. Tidak lama kemudian, ada Bagus datang menghampiri Nabila. Boleh tidak aku makan bareng kamu? Makan sendiri tidak enak, kata Bagus. Oh, boleh, jawab serentak Nabila dan Christina. Mereka bertiga duduk, kemudian membuka bekalnya masing-masing. Christina membawa gandum dengan selai kacang. Bagus membawa nugget dan nasi. Sementara itu, Nabila dibekali ayam goreng, nasi dan sambal. Waduh, enak sekali ya. Nah, sebelum makan,
Nabila mengangkat tangannya kemudian berdoa. Sedangkan Kristina melipat kedua tangannya dan menunduk sambil berdoa. Sementara itu, Bagus merapatkan kedua tangannya sambil berdoa. Mereka berdoa bersama. Tuhan, terima kasih atas makanan yang Kau berikan. Semoga makanan ini memberikan kami kesehatan dan membuat kami mampu melaksanakan tugas kami. Berkati juga mereka yang menggunakan makanan ini. Semoga mereka mendapatkan kesehatan sama seperti kami. Amin. Ucap Kristina. Om Anugerah Amrita Sanjiwani Nama Swaha, kata Bagus. Allahumma barik lana mimma razaqtana wa qina adzabannar. Nabila berdoa. Setelah berdoa, mereka pun saling berbagi makanan dan senyuman. Pengalaman itu membuat Nabila bingung. Sesampainya di rumah, dia bertanya pada mamanya, Mama, kata aku sama baru loh, namanya Kristina, saya dipakai. Tapi mereka kok beda sama Nabila? Apa yang beda Nabila? Satu aja. Oh, bisa jadi agama mereka berbeda. Setiap agama seperti Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Buddha, dan aliran kepercayaan punya cara sendiri-sendiri saat berdoa. Intinya sih kurang lebih sama, bersyukur karena masih bisa menikmati makanan. Nabila tidak perlu khawatir ya, berteman saja dengan mereka. Mama juga punya teman baik yang beragama Katolik, Hindu, dan Buddha. Mereka bahkan suka membantu Mama ketika Mama kesulitan. Oh, begitu ya. Kalau kata ayah, berbeda itu indah. Kebayang gak sih kalau di dunia semua wajah orang sama? Setiap orang berbeda, ada kita bisa saling mengenali dan menghormati. Kepala Nabila pun terangguk-angguk. Dia pun mulai memahami perbedaan pada teman-temannya. Nabila pun menyandang, membayangkan esok hari belajar dan bermain dengan teman-teman barunya yang mengasihkan itu. Oke, tadi sudah kita kasihkan video tentang saling menghargai dan saling menghormati. Wah, apa yang kalian tangkap dari video tadi? Di situ ada anak yang beragama Islam, terus Hindu. Di saat anak-anak tadi ke sekolah membawa makanan untuk dimakan bersama, ternyata cara berdoanya berbeda. Lalu anak yang tadi pulang ke rumah dan menanyakan kepada ibunya. Sang anak tadi tidak tahu kok doanya berbeda-beda. Kenapa? Karena mereka ada yang beragama Buddha, ada yang beragama Hindu. Nah, ternyata anak-anakku sekalian, agama yang berbeda, baik itu Hindu ataupun Kristen ataupun Buddha, apalagi Islam, itu adalah inti daripada agama itu adalah apa? Cinta.
Karena dari cinta muncul rasa ingin menghargai, muncul rasa ingin menghormati, muncul rasa ingin menyayangi antar sesama umat manusia. Apabila rasa itu hilang, maka terjadilah sebuah petaka. Karena di situ adalah muncul rasa benci, rasa marah antar sesama. Apa yang terjadi? Maka kehidupan ini adalah berantakan. Untuk itu, keindahan dalam perbedaan harus kita kelola dengan baik dan kita jaga. Jangan sampai perbedaan itu memunculkan satu permusuhan. Jangan sampai. Karena Allah sudah berfirman, diciptakannya kalian semua dari unsur laki-laki dan perempuan dan dari suku-suku yang berbahasa yang berbeda, itu agar supaya saling mengenal. Saling mengenal, tidak untuk saling bermusuhan. Dan semoga apa yang sudah kami tayangkan kita bisa mengambil hikmah bahwasanya perbedaan itu adalah indah. Perbedaan itu adalah indah karena pelangi kalau cuma satu warna tidak akan indah. Dan pelangi itu banyak warnanya sehingga menjadi indah. Maka jangan pernah salah. Pada saat sampai kau di kelas ada perbedaan dengan teman kalian, maka jangan pernah Anda mencoba untuk marah-marah, apalagi menyalahkan teman kalian. Dan itu bisa sumber petaka bagi kehidupan kelas atau kehidupan interaksi komunikasi kalian dengan teman-teman yang lainnya. Oke anak-anakku sekalian, untuk berikutnya adalah kesimpulannya yang mesti kita catat, yang mesti kita ambil hikmah dari itu semua adalah mari kita ciptakan persatuan dan kesatuan antar sesama umat manusia. Minimal persatuan dan kesatuan di kelas kita. Oke. Yang kedua, menjaga perasaan di antara teman-teman kita, menjaga perasaan di antara sama kalian dan teman-teman yang lain di lingkup kelas maupun di lingkungan sekolah kita. Dan jaga perasaan itu agar tidak terjadi sebuah benturan atau gesekan permusuhan. Dan setelah itu, maka kalau kalian sudah bisa memberikan satu makna dan bisa mempraktikkan dalam lingkungan sekolah, insya Allah akan tercipta sebuah persatuan, kesatuan dan kerukunan umat beragama di Indonesia. Dan sebelum saya membagikan lembar kerja untuk isi, saya cek dulu. Arti daripada toleransi adalah saling menghargai. Arti daripada toleransi adalah saling menghormati. Untuk itu harus kita harus kita jaga, jangan sampai terpecah. Dan berikutnya adalah untuk mengevaluasi apa yang sudah tadi saya sampaikan dan pembelajaran video tadi untuk bisa mengisi lembar kerja siswa. Yang di atas sampai tak kasih soal untuk bisa diisi sebagai wujud kemampuan kalian menangkap video tadi. Ya, saya sampaikan di
Di situ ada 5 pertanyaan kalian. Maka perlu kalian ketahui ya. Kita cek ya. Kita cek dari kelompok A, B, C, D. Dari kelompok A perwakilan buku 1 pertanyaan. Ya, kelompok A pertanyaan nomor pertama, kelompok B nomor 2, kelompok C nomor 3, dan kelompok D nomor 4. Nanti perwakilan mati satu-satu untuk kita cek, ya, untuk kita cek. Oke. Ya, perwakilan dari kelompok A, Mbak Akila atau Mas Dokter, jawabannya sudah tahu kan? Ya, yuk maju ke depan. Ya. Apa yang dimaksud dengan keragaman dalam pelajaran PAI? Jawabnya adalah B. Keberagaman dalam hal keyakinan, budaya, dan latar belakang. Ya, betul. Silakan dulu. Kelompok B. Ya, Najwa. Apa yang dapat kita pelajari dari budaya dan keyakinan yang berbeda? Jawabannya adalah ya, B. Ya, itu. Kita dapat memperkaya pemahaman tentang dunia dan memahami perspektif yang berbeda. Maka kalau kalian sudah tahu itu semua, insya Allah Indonesia akan menjadi aman, damai, sentosa. Dan sebagai penutup, kita sudah melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Sebagai penutup, kita berdoa bersama-sama. Dan semoga apa yang sudah kita lakukan pembelajaran pada pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menjadi orang yang berakhlak karimah, bermanfaat untuk sesama, dan menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.